Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah SWT masih diberikan kesehatan. Kita melanjutkan metodologi penelitian pertemuan yang keberapa ini? 5 atau 6? 5. Yang kelima ya. Oke. Ini spesial yang hadir cuma Putra. Kita coba koreksi abstraknya Putra. Jadi kemarin Putra sudah menyelesaikan kanvas penelitiannya sudah ya? Sudah clear kan? Iya, untuk Dilanjut dengan Imero. abstrak, lalu menulis pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3, sehingga targetnya selesai mata kuliah ini sudah bisa ikut seminar proposal. Judulnya kemarin apa? Tak ketik lagi Putra. Kalau judul yang kemarin peningkatan keuntungan toko kue Munsena. Apa mau dirubah tak? Enggak kan? Dalam Pak, nggih saya di rumah. Oh, nggih saya mau dirubah sih Pak. Hah? Saya mau dirubah karena kan gini, kalau misalnya yang kemarin itu kan saya itu YouTube ya Pak. Nah, terus kan kemarin Bapak jelaskan bahwa saya anggap ini bahwa penelitian yang bagus itu tidak mengarah ke solusi. Nah, sehingga saya di sini itu pengen melakukan apa namanya itu kayak wawancara kan, menanyai tentang peta empati. Apa permasalahan yang dihadapi oleh customer dari usaha apa namanya itu? Buku Munsena, sehingga nanti juga bisa dijadikan untuk evaluasi bagi toko Munsena untuk lebih menyenangkan para customer-nya. Itu. Terus judulnya akhirnya apa ini? Nah, itu sebenarnya saya masih agak bingung sih, Pak. Yuk, harus ada judulnya. Nanti perkara nanti di jalan kamu rubah, nggak ada masalah. Tapi harus punya panduan dulu. Iya, Pak. Ya memang ini perlu dirubah ini nanti judulnya. Apa pakai ini dulu? Maunya diganti sih Pak, karena kan juga bukan YouTube sekarang. Lebih ke peta empati. Oke, apa? Dirubahnya kayak gimana? Coba ayo. Menemukan permasalahan yang dialami. Ya gitu ya Pak. Menemukan permasalahan yang dialami oleh customer. Kalau menurut saya ini dulu aja enggak apa-apa. Kalau menemukan permasalahan customer itu proses empatinya itu. Iya, proses empati. Proses empatinya. Kamu kan penelitianmu bukan masalah empati kan? Jadi peningkatan keuntungan toko kue Munsena di Kota Gresik melalui penambahan channel penggunaan YouTube lah. Melaluinya ini nanti yang boleh berubah. Seiring dengan kamu mendapatkan apa di waktu proses empati tadi itu. Oh, ternyata yang dibutuhkan itu bukan ini sebenarnya. Nah, itu bisa kamu rubah ini, penambahan channel itu berubah. Ya. Iya, Pak, iya. Ya, bisa. Sementara pakai gini aja dulu ya. Oke. Siap. Saat ini banyak para UKM yang bermunculan dan saling bersaing untuk dapat bertahan serta bisa bertumbuh. Namun dalam melakukan persaingan sekali mereka hanya berfokus pada penciptaan inovasi yang menurut mereka bagus tanpa memikirkan bahwa mencari masalah yang dia. Tapi belum seperti itu jauh lebih penting daripada berinovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah pada customer toko kue Munsena. Bertujuan untuk menemukan masalah. Kok hanya masalah toh? Nah ini, kenapa kok hanya cuma masalah? Karena itu kan Pak, di mana penelitian kan emang lebih fokus untuk mencari masalahnya yang dihadapi oleh customer. Di saya ya cari masalahnya aja sih Pak. Jangan masalah, nggak mengarah solusi juga dong. Oh. Jangan hanya masalah gampang, menyelesaikan bagaimana. Kalau bisa, kamu memotret Munsena itu, dia menemukan masalah dan mencari solusinya, sehingga dia bisa bertahan di COVID-19. Kan gitu harusnya. Kalau lihat pembukaanmu itu ya. Ya, bertahan mampu bertumbuh kan ini. Tagline-mu kan ini. Bertahan mampu bertumbuh dalam persaingan. Lah, kamu harus bisa memotret
toko kue Muncena, dia itu sudah bisa memahami permasalahan pelanggannya. Kemudian dia menemukan solusinya itu dia terapkan dan berhasil. Kan gitu ceritanya. Sehingga dia bisa bersaing, bisa bertahan, dan mampu tumbuh. Kan gitu ceritanya harusnya. Iya, benar, Pak. Ya. Ya, berarti saya juga menemukan solusi ya, Pak? Ya, solusinya Melalui. kalau bisa, bukan kamu yang membuat solusi, tapi Muncena, cuman kamu Oh. memotretnya. Ini loh, Oh, Muncena itu nggih. berhasil menemukan permasalahannya itu ini, berhasil menghadirkan solusinya itu ini, sehingga solusi itu ketika diterapkan, itu responnya customer-nya itu seperti ini. Sehingga revenue atau peningkatan keuntungan itu naik. Oh, nggih, Pak. Jadi saya mewawancarai customer ini, terus menemukan masalah, terus masalah ini saya kasih tahu Muncena menemukan solusi, terus itu tadi bagaimana respon dari customer tadi sehingga meningkatkan revenue tadi, Pak. Kalau saran saya ya, Nggih. satu, kamu memotret apa yang dilakukan Muncena. Jadi ceritanya ini kan Muncena Nggih. itu sudah berhasil meningkatkan keuntungan dan sudah berhasil bertahan di masa pandemi dan bisa bertumbuh bisnisnya. Nggih. Kan itu dulu yang dipegang ya. Heeh. Kemudian kamu memotret itu, gimana sih caranya Muncena bisa berhasil itu? Oh, ternyata dia itu dengan proses empatinya itu mampu menemukan permasalahan customer. Kamu memotret pakai ilmu design thinking dan bisnis model. Kamu memotret dia. Kenapa kok enggak kamu menyarankan? Enggak, karena kamu bukan bagian dari toko kue itu. Nggih, benar. Ya, jadi kamu itu melihat bagaimana sih seorang pengusaha, dalam hal ini itu pemilik toko Muncena, ketika dia mau bertahan dan bertumbuh. Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan. Nggih, Pak. Berarti begini ya, Pak. Apa namanya itu Muncena itu membuat design thinking sama business model canvas itu saya yang mendefinisikan gitu ya, Pak. Kamu yang memotret Ya. apa yang dia lakukan menggunakan ilmu design thinking. Kalau dia nggak ngerti design thinking itu apa kan? Iya, benar. Nah, Oh. paham sampai sini? Ya, Pak, paham. Oke. Siap. Oke. Oke, gimana ini? Harusnya coba kamu perbaiki. Berarti untuk menemukan masalah berarti Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gitu ya, Pak. ya, boleh ya. Yes. So, Logo kue muncul. Apa? Berhasil menyelesaikan masalah customer. menemukan dulu. Oh iya, menemukan permasalahan dan menyelesaikan masalahnya customer. Kesalahan, kemudian membuat inovasi untuk menyelesaikan sebagai solusi dan menerapkan inovasi tersebut kepada pelanggan. Respon positif pelanggan atas inovasi yang diberikan ternyata mampu meningkatkan keuntungan toko kue. Kan gini kan? Gitu, kukum sana. Benar, Pak, siap. Mengetahui bagaimana toko kue membuat inovasi kepada pelanggan. Terus kemudian mencari tahu
atau mengetahui juga nggak apa-apa, mengetahui bagaimana respon Positif. Yang diciptakan. Yang diciptakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan yang berhubungan dengan Revenue stream. growth and sustainable itu loh. Bisnis bertumbuh dan lestari. Nah, harusnya yang gini, sustainable kan itu. Nah, harusnya kan gini. Jadi permasalahanmu 3 itu ketemu. Jadi nanti kalau di bab 1 kan ada masalahnya apa? 1 ini ya. Salah. 2 mana? 2. Iya. 3 mana? 3. Wis, enak kamu. Ya. Siapa? Terus metode penelitian ini. Metode penelitian. Oh, sih kok membulet di kalimatmu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ya. Oke. Penelitian observasi, wawancara dilakukan kepada siapa? Itu Pak, owner, terus kemudian pegawai, supplier, sama 10 orang pelanggan potensial. Berarti 10 orang potensial. Oke, udah ada. Oke. Gini. Kukui Muncena di mana? Ini Kabupaten Gresik. Oh iya itu. Kan studi dokumen. Yang ini ya? Oke. Hasil penelitian ini, kira-kira apa? Kira-kira proposisi hasilnya. Proposisi nilai baru ya Pak? Inovasi baru. Proposisi itu koyok hipotesa. Jawaban hipotesanya apa kira-kira? Menemukan inovasi baru. Jadi nanti bahasan apa penambahan channel YouTube mau apa-apa kan nggak tahu. Sesuai yang kamu potret nanti ya masukkan ke sini. Kalau sekarang jawabannya ya ini. Iya Pak, paham. Ya. Kalau sekarang sesuai judulmu. Oke. Saya ingin bertanya Pak. Iya Pak. Silakan. Untuk berarti kalau misalnya penelitiannya seperti ini, apakah tetap membutuhkan itu Pak? Bisnis model kanvas? Bisnis model ya tetaplah. Kan kamu ingin tahu dulu seperti apa bisnisnya itu untuk memahami itu. Ya, Pak. Jadi saya juga melakukan penelitian bisnis model kanvas juga melihat
yang dilakukan penyelesaian masalah dari beliau Ya. tadi ya Pak. Hmm. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Kawan tuh berhasil menemukan permasalahan. Sebenarnya gini kalau gitu, mau tahu bagaimana bisnis model yang dikembangkan oleh toko Muncena. Ya, nanti kamu berdiri sendiri ya. Oke. Membuat inovasi, menerapkan ini tak gabung 1 dan 2. Menerapkan dan respon pelanggan ya, ini nggak usah ya. Enggak. Ini 3. Nah, ini kan 2. Ya, bisnis model ada yang nomor 1 ini. Oke. Wis. Ini udah bener ya Pak. Ya, udah. Bisa buat tips. Oke. Isinya kayak apa Siap. nanti kamu tulis. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak arahannya. Ya. Untuk bab 1 kamu sudah tahu ya caranya ya? Masih kemarin sudah lihat sih Pak gambarannya. Itu kan menemukan manfaat, terus ada manfaat, tujuan, latar belakang gitu ya Pak. Yang saya ingat di videonya Pak kemarin. Nanti Ada saya yang buka mau kamu lagi Pak. tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boten Pak. Boten Pak sebenarnya cukup. Nanti ini berarti ada beberapa kata-kata yang saya rubah nanti ya Pak. Iya. Terus kemudian itu Pak, saya ingin bertanya kok dalam abstrak ini emang harus minimal 3 gitu nih Pak? 3 permasalahan. Yo, kalau skripsi biasanya 3. Gini. Siap Pak, baik. Dan dari sini kamu sudah bisa mendapatkan gambaran ini. Bab 1-nya apa? Ya, bab 1-nya apa di sini? Ini bab 1 Latar belakangnya. Ya. Permasalahan yang ada. Okay. Ya, ini juga nanti bab 3 juga bab 2 ya. Yang permasalahan. Oh sorry, ini bab 1 juga ini sampai 3 ini bab. Ini kan juga bab 3, bab 1 sorry. Ini kan bab 1 ini semua ya. Oke, Pak. Terus bab 2 itu nggih, Pak, kajian teori nggih, Pak? Ya, dasar teori. Dasar teorinya nanti apa lah? Ini yang belum kamu keyword. Keywordnya apa ini? Bisnis model kanvas nih, Pak. Hah? Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas. Terus apa lagi? Design thinking. Design thinking. Oke, apa lagi? Munsena termasuk. Buku kue. Ya. Apa lagi? Yang kamu mau bahas di sini? Nah, solusimu nanti. Kalau solusimu adalah YouTube. Penambahan channel. Sebenarnya keren tuh pakai apa? Pakai 10 types. Caranya tuh lihatnya pakai 10 types. Yang saya ajarkan 10 types itu loh, kan ada banyak taktikal itu. Enggak, yang di my routing yang atas ya itu
Jadi kamu bahas juga pakai 10 type of innovation. Kemudian nanti arahnya kemana? Ke customer engagement misalkan. Yang dipilih itu, kalau ini customer engagement ini. Misalkan masalah apa? Customer engagement gitu ya. Ini kamu lihat ya, customer engagement kan ada banyak strateginya itu. Kamu pilih salah satu yang sesuai dengan Muncena. Ya, yang salah satu yang sesuai itu kamu gunakan untuk dasar teori. Kamu cari referensinya. Ngerti nggak yang saya maksud? Berarti ini itu nih Pak, saya menemukan ada dua solusi di sini nih Pak, di mana satu solusi dari Muncena, terus satu solusi dari saya, begitu Pak? Enggak, solusinya Sama. tetap dari Muncena, kamu potret, cuma kamu terjemahkan ke dalam 10 types. teori. Oh, saya definisikan aja. Ya, kamu definisikan. Misalkan kan di sini di service ini, customer relationship ini ya. Ya, Iya, Pak. kalau yang hubungannya sama YouTube tadi loh. Service ini kan praktikal kan ada ini. Try before you buy misalkan. Jadi toko kue itu kalau orang beli sampai mungkin 50.000 dikasih bonus biasanya satu kue yang dia bisa incip ini produk terbaru saya. Oh, itu bukannya kalau YouTube itu channel nggak Pak? Tempat untuk bertemunya customer. YouTube itu kamu definisikan ada di mana? Bisa di channel, bisa di service. Kenapa kalau di service? Karena di situ dia melakukan customer engagement. Seperti apa? Ngasih tutorial memilih bahan, kue misalkan. Bagaimana cara memilih kue yang bagus. Itu masuk di sini, customer relationship. Tapi kalau dia jualannya di situ, itu dia termasuk channelnya. Misalkan IG di situ ada ordernya. Kalau order via WA dikasih WA-nya. Nah itu channelnya dia memilih toko online sebagai online, bukan offline channel distribution-nya ya. Monggo tadi kamu definisikan itu sebagai customer relationship atau sebagai channel. Oke. Ya, kalau channel pakai channel. Yang itu. Anissa tadi kok keluar Anissa? Kurang tahu. Ya Pak, siap. Oke, kembali lagi ke buatmu ya. Nah, bisa ini, kemudian type innovation sama ini. Nanti taktikalnya apa? Ya, kalau misalkan taktikalmu tadi yang kamu pilih misalkan mana misalkan ini, pilih salah satu misalkan try before you buy. Ya, kamu cari di Google Scholar yang bahas tentang taktikal ini. Itu Pak, saya ingin bertanya Pak, bukannya untuk customer engagement itu yang di bagian kanan sendiri tuh nggih Pak? Atau emang Customer engagement. service? Customer engagement itu masuk di sini. Ya ini. Ya, boleh. Kamu nanti yang ini juga boleh. Oh, jadi sama saja nggih Pak, service sama customer engagement itu? Berbeda. Yang jadi masalah kan tadi kamu kan belum jelas strateginya apa, kan belum lihat ke Muncena yang sebenarnya. Apakah di relationship ini, customer relationship, di customer segment atau di channel, kan masih belum tahu. Tadi saya mencontohkan kalau di service itu ini. Kalau di customer engagement itu ini. Kalau customer engagement berarti dari ketiganya itu nggih Pak, tengah-tengah gitu. Ini customer engagement sini. Oh, customer segment. Oh, nggih Pak. Siap-siap.
Yo, kalau bahasanya 10 types of innovation itu Oke. apa dari bisa bisa ke customer segment, bisa ke customer relationship, bisa menyinggung channel. Jadi kalau customer engagement, taktikalnya itu apa bersinggungan antara tiga hal ini. Jadi kalau pakai 10 Oke. types itu customer engagement itu bersinggungan dengan tiga hal ini. Iya, Pak. Ya, Siap. Paham. ya. Misalkan nih customer engagement, kamu pilih salah satu ini apa? Misalkan proses automation aja misalkan. Ya. Jadi nanti orang tuh bisa apa datang belanja sendiri, dicekik sendiri, di tap sendiri pakai apa? Pakai handphonenya sudah bisa bayar langsung. Jadi mempercepat proses misalkan itu. Itu kamu bahas Iya, digital. proses automation itu seperti apa secara teorinya. Yo, is clear ya? Iya. Ya, clear, Pak. Paham. Oh, wis. Sudah, nanti kamu tinggal masuk bab 1, detailkan yang ini tadi itu, bab 1, ya, sampai mana? Sampai sini, nanti detailkan dalam satu bab, kemudian bahas bab 2 tentang ini, ya, terus kemudian bahas bab 3 tentang ini. Ya, didetailkan. Sudah, nanti bab 4 bahas tentang ini. Hasilnya. Hasilnya. Bagaimana proses wawancara, bagaimana proses bisnis modelnya. Kamu masukkan ke situ, oh kayak gini loh bisnis modelnya. Ini siapa? Muncena. Oh, setelah saya lihat dengan kacamata design thinking, itu dia melakukan proses apa mencari permasalahannya itu seperti ini, masalahnya yang dia temukan itu ini, inovasinya dia melakukan ini, respon pelanggan itu seperti ini, hasilnya itu seperti ini. Ya, hasilnya itu kamu bahas untuk di yang ketiga ini. Wis. Ini kamu pakai COVID-an enggak ini? COVID. Enggak, Pak. Enggak pakai COVID. Kalau soalnya kalau membuat sebuah karya tulis itu sebaiknya yang kekinian, yang benar-benar diperlukan masyarakat. Jadi ketika ada COVID-nya, kamu masukkan artikel, kamu masukkan sebuah jurnal, orang nyari biasanya tambahi. Gimana sih pengusaha ini ketika menghadapi COVID? COVID. Jadi kecenderungan artikelmu itu muncul, dibaca banyak orang. Nilainya itu lebih tinggi kalau yang merespon kekinian. Itu Pak, berarti kalau misalnya COVID itu nanti ditambahin di mananya nggak Pak? Kalau misalnya dimasukin bab 1, 2, 3-nya. Di sini Lebih ke fenomena. di tengah pandemi COVID-19. Maksud saya itu Pak, tentang pandeminya itu Pak. Berarti dimasukkan ke dalam fenomena di bab 1 itu nih Pak. Di bab 1 kamu sudah mulai bahas. Intinya itu yang mereka lakukan itu sekarang tidak bukan hal yang biasa lagi karena ada PPKM kan. Mereka harus tetap meningkatkan penjualan, sedangkan orang sekarang ada di rumah. Kan luar biasa itu. Nah itu sejak awal kamu sudah mulai nyentuh COVID. Itu. Terus di bab teori ini juga ada COVID-nya. Ini harus ada COVID, pandemi, atau dampaknya. Dampak COVID-19. Dampak ekonomi loh ya, dampak ekonomi. Nah ini. Nah, kamu bahas kayak gini jangan terlalu banyak. Nggak boleh. Biasanya orang pakai itu 4. Nah, ini nggak perlu kamu hapus saja misalnya. Nggak Pak, siap. Atau kalau kamu nggak mau pakai 10 types of innovation, nggak apa-apa. Tapi kamu fokus ke
customer engagement salah satu tadi itu. Kamu lihatnya pakai 10 types, tapi yang kamu bahas, tapi boleh mau angkat semuanya juga boleh, nggak apa-apa sih, terserah kamu. Ya. Siap. Dibuat umumnya aja 4 gitu. Yes, ya, detail semua petunjuk untuk bab 1, bab 2, bab 3 saya sudah upload di YouTube kan, video pembelajarannya. Kemudian formatnya untuk membuat skripsi, seminar proposal juga sudah ada. Iya, benar. Ini yang lain kok nggak ada, ini terus gimana nih? Kurang tahu. Belum. Coba kamu chat si Vira sama Yogi. Mau masuk enggak? Nanti saya cek kerjaannya Yogi sama Vira. Oh, oke, Pak. Siap. Lihat di kanvas kalian kayak apa. Gimana Putra? Ada respon? Belum, Pak. Masih belum dibales. Oke, kamu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita selesaikan saja. Karena kan sudah jelas, kamu tinggal ngerjain bab 1 sama bab 2. Ya. Ya, paham, Pak. Jadi nanti saya lihat YouTube-nya Bapak gitu ya. Nanti cara-caranya gimana, langkah-langkahnya gitu ya. Ya. Cukup ya berarti ya. Oke, Pak, cukup. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kuliah cuma satu orang ini juga membawa manfaat ya, karena videonya nanti juga di-share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama.